Banyak orang yang tahu halal, banyak orang yang tahu ini haram. Itu orang sudah dapat hidayah. Tapi dia masih melakukan yang haram. Karena dia belum dapat sebuting lagi taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW berdoa, Allahumma arinil haqqa haqqa warzuqni ittiba'ah. Ya Allah, perlihatkan kepadaku yang benar itu benar. Ini artinya beliau minta hidayah. Sambungannya, warzuqni ittiba'ah, dan berikan aku kemampuan mengikutinya. Nah, ini taufik dari Allah. Taufik dari Allah. Orang yang diberi taufik berarti dia sudah dapat hidayah Allah. Nah, kita mempelajari kitab Al-Hikam sampai sudah 170. Ini sudah mendekati akhir-akhir karena 264 hikmah. Artinya lebih separuh perjalanan kita. Ibarat siang sudah asar, tinggal beberapa hikmah lagi tamat kitab Hikam ini. Tentu banyak hal-hal yang kita ketahui yang dulunya kita belum tahu, itu hidayah dari Allah. Nah, kalau kita belum mampu mengamalkan apa yang sudah kita tahu itu, kita belum diberi Allah taufik lagi. Nah, tinggal yang kita minta kepada Allah agar diberi taufik untuk bisa mengamalkan. Nah, yang kedua yang perlu kita ketahui adalah apa-apa perkara-perkara yang mencegah datangnya taufik itu. Nah, bagaimanapun kita minta kepada Allah agar diberi taufik, tapi kita masih melakukan hal-hal yang mencegah datangnya taufik ini. Nah, maka itu kada akan bermanfaat jadinya. Nah, kenapa? Sebab kita kada bisa, kada mampu mengamalkan apa yang kita tahu dari kebaikan. Baik yang wajib, baik yang sunat. Tahu, tapi kita belum kawa mengamalkan. Karena belum ada taufik. Kenapa taufiknya belum ada? Mungkin ada hal-hal yang mencegah datangnya taufik dalam diri kita itu. Ini yang perlu kita ketahui. Nah, para ulama dalam banyak kalam-kalam mereka menyebutkan perkara-perkara yang mengakibatkan terhambatnya taufik Allah itu. Yang pertama adalah aklul haram. Kita ada memakan yang diharamkan oleh Allah. Memakan yang haram. Nah, memakan yang haram ini satu sebab kenapa kita kada bisa mengamalkan ilmu yang diberikan oleh Allah itu. Bahkan makan haram ini kalau terlalu berat, bukan hanya menjaga taufik, bahkan mencegah hidayah. Sehingga hatinya tertutup untuk menuntut ilmu, apalagi mengamalkan ilmu. Orangnya sudah kebanyakan makan haram. Bukan hanya tertegah mengamalkan ilmu, tapi tertegah menuntut ilmu. Ilmu tertegah. Nah, kalau kita masih bisa menuntut ilmu, tapi kita belum bisa mengamalkan, nah itu mungkin kita ada makan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Tapi kada seberat sampai kada dapat hidayah. Hidayahnya ada, diberikan kepada kita. Buktinya tiap minggu kita nuntut ilmu. Tiap minggu kita mendengari perkataan-perkataan para ulama, para aulia. Tapi belum mampu mengamalkan. Nah, mungkin penyebabnya satu, aklul haram, memakan yang haram. Nah, yang kedua, penyebabnya kenapa taufik itu terhambat datang kepada kita, ada musyukrin ni'mah. Tiada mensyukuri nikmat, terutama nikmat ilmu itu. Nah, nikmat ilmu yang kita terima ini kada kita syukuri. Mestinya begitu kita mendengar, menerima suatu ilmu itu, kita merasa beruntung, merasa bangga, merasa dapat anugerah yang besar dari Allah.
Nah, itu alamat orang yang akan mengamalkan ilmu itu. Begitu dapat ilmu, oh ini merasa untung benar. Merasa untung benar dapat ilmu dulunya kada tahu sekalinya kayak ini, bah untung benar tuh Pak. Nah, kayak apa aja tenaga yang dikeluarkan biaya kada terasa lagi asa keuntungan dapat ilmu itu. Nah, bila macam itu bakal kau mengamalkan ilmu. Nah, apabila dia menerima ilmu tapi kada mensyukuri, biasa-biasa aja. Kada ada perasaan rasa beruntung, kada ada perasaan rasa menerima anugerah Allah yang besar yang diberikan. Nah, biasa-biasa, menerima ilmu biasa, kada ada rasa bangga, kada ada rasa apa. Nah, ini sebab Allah kada mau beri taufik. Ya, Tuhan diberi hidayahnya sudah kakak itu, lagi diberi taufik. Nah, ketiadaan mensyukuri nikmat, terutama nikmat ilmu yang diberikan itu. Dulunya kada tahu pada ini haram. Nah, sekarang, sekalinya haram, bah, untung benar aku tahu. Jangan tidak kayak apakah? Asa dapat anugerah kan benar tahu pada ini haram. Nah, ini orang bakal kau mengamalkan tuh, bakal bisa menjauhi yang haram itu. Artinya sudah merasa untung dengan menerima ilmu itu. Yang ketiga yang mencegah datangnya taufik itu irtikabuz dzunub ma'a taswifit taubah. Orang ini suka melakukan dosa, menunda tobat. Nuntut ilmu rajin aja, nuntut ilmu aktif aja, melakukan dosa aktif juga. Aktif juga. Tobat kaina bertobat. Kaina aja bertobat. Nah, ini orang dicegah oleh Allah, diberikan taufik itu. 3. Yang keempat, ightirar bis salihin, terperdaya bi khultatis salihin, dengan bergaul orang-orang saleh. Nah, terperdaya, dia bergaul dengan tertipu, dia bergaul dengan orang saleh. Tertipunya macam apa? Bitarkil iqtida bihim, dengan meninggalkan mengikuti mereka, wa tarkil adab ma'hum, meninggalkan tata kerama dengan mereka. Ini orang yang tertipu, bergaul dengan orang saleh. Sekian tahun bergaul orang saleh, kada bisa mengamalkan ilmu. Kenapa sebabnya? Mungkin satu, ini memang kada mengikuti apa-apa amaliyah orang saleh. Yang kedua, dia kada bertata kerama dengan orang saleh itu. Nah, belajar tiap hari, belajar. Tapi kalau kau mengamalkan, padahal makan makanan halal, dia sudah bersyukur dengan nikmat ilmu. Mungkin ini orang meninggalkan tata kerama dengan orang saleh. Itu penyebab terdindingnya taufik Allah. Yang kelima, adamu iradatillah fi talabil ilm. Tidak karena Allah dalam menuntut ilmu. Itu sudah jelas sudah. Orang menuntut ilmu kada karena Allah. Umpar kakawanan aja, kawan ampi juga. Menuntut ilmu sambil berdagang, dagangannya kada payu, ampi juga untuk ilmunya. Kada karena Allah. Ini kada akan diberi taufik oleh Allah. Kada akan diberi taufik oleh Allah. Orang menuntut ilmu supaya terkenal, ampi lagi untuk ilmunya. Ini tujuannya anak terkenal aja. Supaya dikenal orang ini itu penuntut ilmu, supaya dikenal orang itu orang yang pengaji. Begitu dikenal orang, ampi menuntut ilmu. Nah, tujuannya memang kada untuk mengamalkan ilmu. Nah, ini orang terdinding daripada taufik Allah. Nah, yang keenam, at-takabbur, takabbur. Merasa besar dirinya, kada kawa tersinggung, kada kawa ditagur sedikit saja, kada kawa. Ada orang yang bujur nagur. Dia tukang tagur kamu pian sembahyang bagus, sini aja aku. Orang nyuruh nang baik nih. Munya kada takabur, kada jam itu. Kan tanda orang takabur itu menolak yang benar. Ini orang yang benar nyuruh nih. Mau sampai yang di belakang, di muka kusung ada bapak Allah di belakang itu. Disuruhnya kamu pian
kebanyakan aturan, ini gitu saja gereja. Nah, itu orang sombong. Sembahyangnya kada berpahala jamaah, ilmu yang didapatnya kada akan bisa mengamalkan. Kenapa? Karena ada kesombongan dalam hatinya itu. Orang yang tawadhu itu bila ditunjukkan kebaikan mestinya berterima kasih. Ada mun menyari-nyarik atau angkuh. Nah, bila itu perkara makan haram, kada syukur dengan nikmat, terutama nikmat ilmu, melakukan dosa, menunda tobat, tidak mengikut orang saleh, tidak bertata kerama dengan mereka, kada karena Allah, sombong. Salah satunya itu sudah mencegah datangnya taufik. Salah satunya sudah mencegah datangnya taufik. Apalagi keenamnya ada. Keenamnya ada. Makan haram makan. Pada syukur nikmat ilmu, dosa gawinya terus. Keenamnya makinnya taufik jauh. Nah, walaupun banyak pengetahuannya yang didapat, banyak hafalan-hafalannya, tapi hanya sekedar hafalan, hanya sekedar bisa diucapkan, tanpa bisa dipraktikkan. Nah, itu orang yang belum dapat taufik Allah tadi. Nah, para muhibbin rahimakumullah.